Tasya, kita sepertinya akan membiarkan untuk Sinta duduk di sini. Sepertinya kamu juga perlu menjaga dia, ya? Iya, terus takutnya nyamber terus karena Kak Sintanya sensitif banget. Oke, baik. Tapi bagaimanapun juga saat ini saya akan segera mengundang medium kita yang pertama untuk membagikan pengalaman mistisnya. Saya ajak semuanya untuk berdiri tentunya untuk mengundang medium kita yang akan bergabung bersama kita malam ini dan membagikan pengalaman mistisnya. Ada Wina. Baik. Selamat malam. Silakan. Terima kasih. Wina, penjual kopi, melihat bayangan aneh pada hasil fotonya. Wina, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama medium di malam hari ini, dan saya akan persilakan kepada Wina untuk menceritakan secara langsung kepada Tasya, Ervan, Sinta dan juga teman misteri di rumah pengalaman misterinya Anda. Terima kasih. Saya 5 tahun yang lalu atau lebih saya dagang kopi di daerah Durensawit di BKT. Oke. Nah, waktu sekitar jam 9, hujan turun deras sekali. Nah, terus setelah hujannya reda tuh wilayah BKT itu indah sekali. Kelihatan lampu-lampunya gitu kan. Jadi ngundang saya untuk ngambil foto gitu kan. Mau foto itunya tuh jembatan BKT-nya maksudnya. Nah, terus saya ambil tuh, saya foto tuh. Saya maksudnya mau foto jembatan. Jembatannya. Pas hasilnya saya lihat, "Dek, ini apaan, Dek?" Sosok apa yang sebenarnya tertangkap kamera Anda? Tangkap kamera itu foto bayangan putih, tinggi besar, melebihi pohon yang samping dia gitu. Ini kejadian, ini fotonya? Iya. Oke, jadi ada sosok di bagian belakang ya? Di belakang pohon ya sepertinya ya? Di depannya pohon itu. Ya. Tasya, mungkin boleh Tasya saya minta tolong dulu untuk pengalaman dulu dari Wina saat ini. Dan juga mungkin pernah ada pengalaman lain? Mungkin Wina saya persilakan untuk berdiri untuk dilawan terlebih dahulu dari Tasya. Mungkin aku ngebahas sama yang kenapa bisa ke foto itu ya, mungkin itu kalau Ibu Winanya sendiri sih nggak sensitif, nggak aneh-aneh lah gitu, nggak ada hal yang aneh. Tapi mungkin waktu itu nggak sengaja ke foto dan memang suasananya di situ lagi karena hujan itu ya lembab, itu mengundang banyak sosok di situ yang kebetulan jadi ke foto. Tapi kalau Ibu Wina sendiri sebenarnya nggak ada yang aneh, nggak sensitif. Nggak pernah melakukan apa-apa juga. Jadi bukan ke foto karena ada sengaja energi yang dipunya gitu kan. Enggak. Tapi memang Bu Wina palingan dalam kehidupan Bu Wina sehari-hari memang tidak pernah melihat hanya sekali itu aja ya palingan ya. Atau mungkin ada beberapa kali tapi dalam jumlah yang tidak sebanyak itu mungkin ya Bu Wina ya. Oke, sebentar Bu Wina. Sepertinya Sinta bisa? Apa yang dirasain apa? Kasih aja Mau masuk. Sosok apa? Kalau ada melawan dadanya pasti sakit ya? Nggak ada yang masuk-masuk dulu ya. Ini ada perempuan memang tapi masih agak jauh, nggak deket. Oke. Nggak ada yang masuk-masuk dulu, nggak boleh. Kalau saya belum bilang masuk-masuk. Bentar tahan. Bisa? Bisa menahan? Aman? Aman? Oke. Jauh kok. Oke, baik. Jadi kejadiannya setelah itu? Pada saat setelah kejadian foto? Dengan hari berikutnya, malam berikutnya, dagangan saya rada sepi gitu. Tidak seperti biasanya gitu ya, menurun. Iya. Terus saya coba ke orang pintar, saya tanyain gitu. Memang iya karena itu. Ya setelah saya komunikasi sama orang pintar begini-begini, akhirnya alhamdulillah agak rame lagi gitu. Oke. Sosok apa? Bentar. Aku ngeliat ada perempuan yang nempel sama ibu nih, kuntilanak. Ini apa senyum-senyum? Oke. Nempel banget soalnya. Sosoknya seperti apa? Kuntilanak. Kuntilanak? Kuntilanak. Ini saat ini yang lagi berada di studio, artinya sosok kuntilanak yang menempel pada Bu Wina yang tadi Tasya katakan bahwa memang asalnya dari rumah artinya ya Tasya Dari ya? rumah. Dan ini nggak tua ya.
Jadi memang karena kita ketahui bahwa ya seperti biasa apabila terjadi mediumisasi, Siapa nih? Kamu siapa? Kamu siapa? kamu siapa? Kamu siapa? Ini total berbeda sekali dengan sosok yang kita bicarakan tadi. Oke. Kamu siapa? Kamu dari mana? Rumahnya daerah mana? Rumahnya daerah mana? Duren Sawit. Kamu dari sana, dari rumah Bu Wina? Oh, ini sosok yang sebenarnya nempel kepada Bu Wina ya artinya ya Tasya ya? Sepertinya. Atau berbeda? Kamu kenapa nempel-nempel? Jadi sekali lagi memang karena tadi di awal juga Sinta pun sempat berinteraksi dengan sosok nenek yang memang mengikuti dia. Tapi di lain sisi saat ini posisinya Sinta itu sangat amat sekali menjadi mudah untuk berinteraksi atau menjadi medium. Oke. Bisa minum dulu. Minum dulu. Ibu atau ibu pernah ada ikut ritual tanpa sengaja gitu? Ritual. Datang ke orang pinter mungkin? Iya, Iya, pernah. iya. Di sana ngapain? Ya, dia katanya, saya dagang kopi di sana, harus sediain kopi pahit sama rokok. Ini emang bawaan dari tadi. Dia ada, itu kan secara... Oke. Nggak apa-apa. Ini memang laki-laki ini bawaan dari orang pinter tadi ya. Orang pinter itu secara tidak langsung Ibu Wina melakukan perjanjian. Dan itu nggak bagus. Itu nggak bagus. Kak Sinta lihat apa? Ada yang pegang aku. Orang pinter itu secara tidak langsung Ibu Wina melakukan perjanjian. Oke. Ini adalah sosok yang digambarkan oleh Ervan. Ketika tadi Sinta berinteraksi dengan satu sosok yang ternyata merupakan bawaan atau ya mungkin kalau dibilang bawaan mungkin tanpa disadari tempel atau apalah oleh Mbak Wina. Sosok hitam besar, pria ya sebenarnya ya. Oke. Oke, tadi sempat keluar seperti asap dan kemudian terjatuh. Aman? Oke. Dan tadi kita sempat berbicara bahwa Mbak Wina artinya memberikan kopi pahit dan rokok. Ya tanpa Anda sadari bisa saja sosok yang selama ini Anda berikan makanan, akhirnya apa ya, mungkin bahasa kasarnya adalah menganggap Anda sebagai majikan, dia adalah piaraan karena Anda selalu memberikan makanan dan akhirnya dia menempel. Ervan mungkin bisa lebih jelas mengenai gambar yang sudah dilakukan ketika tadi sosok tersebut malah berinteraksi dengan Sinta malam ini? Oke, iya, ini adalah sosok mungkin bisa dikatakan genderuwo dan dia posisinya kayak menantang gitu loh. Oke. Tangannya ke pinggang. Ngajak ribut istilahnya Ya, ya? dan dengan tatapan tajam. Dan makanya dia tadi yang masuk ke Kak Sinta tadi tertawa-tawa. Jadi Nantang. iya benar. Satu hal sih, artinya ini kedua sosok yang lagi negatif sebenarnya. Negatif banget. Dan nantang ya. Ya, karena ya tadi tanpa disadari oleh Mbak Wina ketika setelah kejadian foto sosok tersebut di kamera dan kemudian tiba-tiba datang ke orang pintar, disuruh sediain kopi, suruh sediain rokok, ditaruh. Artinya kan sebenarnya Mbak Wina juga sudah dikasih tahu sama si orang pintar tersebut bahwa ini adalah untuk konsumsinya mereka. Ya dong?
untuk konsumsinya si makhluk-makhluk yang ada di lokasi tempat dagang Anda? Iya. Sebenarnya udah tahu dong artinya Tahu. Tadinya sih sebenarnya bertolak belakang ya. Iya. Masa sih ya kita makhluk seperti itu kita kasih kopi, Ya. kita kasih rokok, otomatis kita ngeluarin rokok lagi, biaya lagi. Ya. Cuma ya saya ikutin dulu. Ternyata memang setelah saya kasih kopi sama rokok itu rame dagangan saya. Oke, baik. Tapi bagaimanapun semoga ini menjadi sebuah pembelajaran juga buat teman misteri di rumah bahwa tidak ada yang gratis. Terutama ketika berhubungan dengan makhluk tak kasat mata. Ketika Anda dijanjikan untuk mendapatkan ya kemudahan dengan menyediakan konsumsi untuk mereka, bisa saja berdampak panjang pada diri Anda sendiri. Mbak Wina, terima kasih banyak atas kesempatannya dan juga kesediaannya membagikan pengalaman misterinya di Medium pada malam hari ini. Saya akan persilakan Mbak Wina untuk kembali ke tempatnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Wina, silakan. Baik, dan setelah mendengar kisah dari Mbak Wina tadi, bahkan sosok tersebut juga berinteraksi dengan Sinta aman? Aman. Aman ya? Oke, coba bertahan juga terlebih dahulu. Tapi bagaimanapun juga kita masih ada medium lain yang akan membagikan pengalamannya. Dan seperti apa sebenarnya pengalamannya, saya akan mengundang Adeline. Adeline, karyawan toko kecantikan, dihantui oleh arwah yang bunuh diri. Selamat malam, Adeline. Malam. Silakan. Baik, silakan duduk teman-teman panelis, Tasya, Irfan, Sinta. Adeline, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di Medium pada malam hari ini untuk membagikan pengalaman Anda, dan sebelumnya Anda juga sudah mengirimkan foto dan video ya kepada tim Medium untuk nanti akan Irfan coba gambarkan sosok apa yang ada di area tersebut. Dan saat ini saya akan persilakan kepada Anda untuk langsung menceritakan kepada teman misteri di rumah, kepada Tasya, kepada Irfan, Sinta, dan juga ke-30 panelis, bagaimana pengalaman misteri Anda? Iya, waktu itu kan saya lagi nginep di rumah tante saya. Ya. Nah, jadi pas sekitar jam 1 tuh, saya kan lagi masih main HP kan, orang-orang udah pada tidur, saya masih main HP. Tiba-tiba saya dengar orang kayak naik tangga turun tangga gitu. Oke, Nah, suara langkah artinya yang Anda dengar ya? Habis di situ kan kok nggak ada orangnya gitu, kok nggak muncul-muncul. Akhirnya saya coba aja tuh, karena berapa kali gitu dia berapa kali kayak lama gitu. Oke. Akhirnya pas saya cek tuh nggak ada. Nah di situ saya kaget tuh, langsung ketakutan. Saya langsung lari ke kamar. Saya berusaha tidur tapi nggak bisa tidur. Akhirnya saya main HP tuh, main HP. Selang beberapa menit, pokoknya beberapa menit dari situ saya masih main HP. Terus saya kan keadaan tidurnya tuh berhadapan sama pintu kamar ya. Oke, Ya, kasur Anda langsung berhadapan dengan pintu kamar? Ya, pintu kamar. Nah, pas saya lagi main HP gini, tiba-tiba ada sosok yang muncul tuh di situ tuh. Muncul, terus dia pakai baju putih, rambutnya panjang, pokoknya mukanya tuh ketutupan. Oke. Gelap aja, gelap. Nah, udah gelap, tiba-tiba dia tuh langsung menghampiri saya tuh, si tangannya tuh langsung kayak begini nih. Menutupi Iya, wajah Anda? Di situ Oke. saya nggak bisa napas, nggak bisa gerak, pokoknya nggak bisa aja, kayak energinya tuh kuat banget. Sampai benar-benar saya pengen sadar gitu. Di situ saya langsung kayak alam sadar saya tuh langsung pengen dikagetin biar bangun gitu. Yeah. Saya berusaha, tangan saya ini nggak bisa gerak. Besoknya baru saya cerita sama tante saya, sama ya orang-orang di situ juga. Nah, udah kayak gitu, tante saya langsung cerita, ternyata itu rumah bekas ada yang bunuh diri. Jadi